Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nak, bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini bersama Ibu Fitri di sini. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur yang merupakan materi pertama pada semester Gasal di kelas 11. Sebelum kita mencermati apa itu teks prosedur, mari kita bersama-sama memperhatikan beberapa gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan hiasan yang berbentuk anak anjing dari kulit pisang. Gambar kedua merupakan hiasan yang berbentuk burung hantu yang berasal atau terbuat dari limbah bahan yang tidak terpakai yang berupa kulit buah dan sayur-sayuran. Gambar ketiga merupakan gambar bolu panggang. Terlihat yummy bukan? Nah, gambar terakhir merupakan proses berlangsungnya ujian di kelas. Nah, anak-anak udah rindu belum nih proses kalian ujian di kelas terus ditungguin sama gurunya seperti ini? Rindu pastinya ya. Oke, setelah kita mencermati beberapa gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk membuat hiasan dari barang bekas, untuk membuat sebuah makanan atau kue seperti itu ya, dan untuk melangsungkan sebuah ujian diperlukan adanya suatu prosedur. Beberapa prosedur harus kita patuhi atau kita lakukan agar memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik dalam menciptakan sebuah kerajinan dari barang bekas, hasil yang baik untuk menciptakan sebuah kue yang enak tentunya, kemudian hasil yang baik dalam melancarkan proses ujian. Sehingga apa yang kita buat atau kita hasilkan dari karya kita itu memiliki kebermanfaatan yang baik. Oke, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan kata prosedur. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama ya, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Nah, misalnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau teks prosedur itu merupakan karya tulis yang menunjukkan informasi mengenai langkah atau tahapan-tahapan yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, setiap bagian dari prosedur itu harus dilakukan dengan baik atau berurutan agar memperoleh hasil yang baik juga. Kemudian perlu kita ketahui struktur dari teks prosedur. Nah, struktur yang membentuk dari teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama ada tujuan, yang kedua itu ada langkah-langkah atau petunjuk ya. Kemudian yang terakhir itu ada penegasan ulang atau penutup. Untuk struktur yang ketiga atau penegasan ulang ini ya, penutup itu sifatnya opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak. Misalnya dalam satu teks prosedur ini bisa dilampirkan penutupnya atau bisa juga hanya dituliskan sampai langkah-langkahnya saja, seperti itu ya. Struktur yang pertama dari teks prosedur itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini berisi mengenai pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Misalnya kita akan membuat teks prosedur mengenai pemanfaatan bahan atau limbah yang tidak terpakai. Tujuan dalam teks prosedur tersebut dapat kita tulis seperti ini. Untuk memanfaatkan bahan yang tidak terpakai, untuk menjaga keindahan lingkungan, dan lain sebagainya. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi mengenai perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang telah ditentukan.
Langkah-langkah tersebut mencakup mulai dari persiapan alat dan bahan yang digunakan sampai barang itu jadi atau siap disajikan atau ditampilkan seperti itu ya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup ini ya. Boleh ada atau boleh tidak. Nah, jadi sifatnya itu opsional. Nah, penutup atau penegasan ulang ini merupakan harapan atau manfaat yang diperoleh setelah kita melaksanakan langkah-langkah dengan baik seperti itu. Berikut ini merupakan contoh dari teks prosedur berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Nah, itu ada beberapa bacaannya ya, itu mulai dari gaya rambut pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Paragraf yang Ibu baca tadi merupakan contoh dari struktur bagian tujuan ya. Jadi struktur yang pertama dari teks prosedur. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk merawat rambut pendek seperti itu ya. Oke, selanjutnya teks prosedur tersebut memiliki 4 langkah-langkah ya. Ini termasuk struktur yang kedua. Yang pertama ada keringkan dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga itu blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang terakhir itu tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Nah, teks ini merupakan teks prosedur yang hanya terdiri dari 2 struktur saja, yaitu tujuan dan langkah-langkah seperti itu. Sampai di sini sudah mengetahui ya bagaimana contoh atau bentuk dari teks prosedur tersebut. Mudah bukan? Oke, nah jadi itu tadi beberapa hal yang telah kita uraikan, kita bahas bersama-sama ya, mengenai pemodelan dari teks prosedur sampai ke struktur yang membangun teks prosedur tersebut. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar daring, kemudian jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.